wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Azilia dengan nomor NPM 0311255017. Hari ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan, yaitu dasar-dasar penting yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, ada konsep dasar pendidikan, di mana pendidikan adalah proses membimbing manusia agar berkembang secara optimal, yaitu membantu kita memahami apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan dilakukan, dan bagaimana pendidikan yang seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, ada hakikat manusia. Dalam pendidikan, manusia dipandang sebagai makhluk individu karena setiap orang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Ada juga makhluk sosial karena manusia hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ada juga makhluk religius, di mana manusia itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada juga manusia memiliki beberapa potensi seperti akal, moral, dan perasaan yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Yang artinya, pendidikan itu harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya untuk melakukan akademik saja. Ada juga yang poin ketiga, yaitu aliran pendidikan, di mana aliran pendidikan adalah pandangan atau teori tentang bagaimana sih manusia belajar dan bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Seperti ada empirisme, yaitu manusia belajar dari pengalaman. Ada juga nativisme, yaitu manusia membawa bakat sejak lahir. Ada juga naturalisme, yaitu pendidikan harus sesuai dengan alam dan perkembangan anak. Ada juga konvergensi, yaitu gabungan antara bakat dan lingkungan. Ada juga progresivisme, di mana pendidikan harus menyesuaikan perubahan zaman. Ada juga esensialisme, pendidikan menekankan penguasaan ilmu inti. Ada juga perennialisme, yang pendidikan berfokus pada nilai kebenaran atau kebenaran yang abadi. Ada juga rekonstruksionisme, di mana pendidikan sebagai alat sebagai alat perubahan sosial. Aliran-aliran ini memengaruhi metode pembelajaran di sekolah. Nah, poin keempat juga ada asas-asas pendidikan. Asas pendidikan adalah prinsip yang menjadi pedoman dalam mendidik, yaitu yang pertama ada Ingarsa Sungtodo, yaitu guru memberi teladan di depan. Ada juga Ing Madya Mangunkarso, di mana guru membangun semangat di tengah peserta didik. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, di mana guru memberi dorongan dari belakang, dan ada juga kemandirian belajar, seperti peserta didik didorong untuk belajar mandiri. Asas-asas ini membantu untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Yang kelima, ada sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan nasional Indonesia itu berlandaskan Undang-Undang 1945 pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sistem ini juga meliputi jalur pendidikan seperti formal, non-formal, dan informal. Ada juga jenjang pendidikan, yaitu PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sekolah tinggi. Sistem ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan juga berkeadilan. Di poin ke-6 ada lingkungan pendidikan atau tripusat pendidikan. Pendidikan ini berlangsung di 3 lingkungan utama. Ada rumah, yaitu tempat pendidikan pertama dan paling utama. Ada juga sekolah, yaitu tempat pembelajaran terstruktur.
ada juga masyarakat, di mana tempat anak-anak belajar nilai sosial dan juga budaya. Ketiganya harus ketiganya harus bekerja sama agar perkembangan peserta didik itu optimal. Di poin ketujuh ada permasalahan pendidikan, di mana beberapa masalah utama yaitu pendidikan meliputi kesenjangan pendidikan, terutama antara daerah maju dan daerah terpencil, dan kedua ada kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Akses pendidikan, terutama bagi yang kurang mampu, kurikulum yang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ada juga sarana dan prasarana yang masih belum merata. Masalah ini juga menjadi tantangan dalam peningkatan mutu untuk pendidikan. Di poin ke-8 ada tantangan pendidikan di abad ke-21. Jadi, pendidikan abad ke-21 itu menuntut penguasaan keterampilan 4C. Yang pertama ada creativity, ada critical thinking, communication, dan collaboration. Ada juga digitalisasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Tujuannya agar peserta didik tuh siap menghadapi perkembangan dunia global dan teknologi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan menjadi dasar penting dalam membentuk sistem pendidikan yang bermutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.